Lalu wa iyyaka an taqula innallaha karimun rahimun yaghfirudz dzunuba lil usad. Jangan sekali-kali panjenengan lengah dengan perbuatan yang jelek lalu mengatakan Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala mengampuni semuanya dosa terhadap orang yang durhaka. Kalimat ini benar, tapi kalau kau jadikan alasan engkau maksiat, ini dosanya besar. Jangan sampai terjadi yang semacam itu. Kemarin saya katakan ada seorang kiai, setiap saatnya selalu mengaji, mengabdikan diri kepada Ilahi. Tapi dalam suatu hari ada yang mengatakan kendurian, ada yang mengatakan dia itu dititipin kayu bakar oleh seseorang. Lalu dia setelahnya makan selilitan, diambil kayu bakar sedikit tersebut untuk bikin selilin. Dah izin. Apa yang terjadi setelahnya mati diimpikan oleh orang bahwa orang itu disiksa. Dia itu disiksa oleh Allah. Kenapa? Gara-gara satu piting yang digunakan untuk menghilangkan selilin tersebut. Jangan Anda mengatakan alah kecil. Jangan. Kenapa? Karena dosanya kecil tapi Anda meremehkan dosa kecil, itu namanya dosa besar. Jadi dosa kecil tapi Anda meremehkan dosa kecil ini menjadi besar-besarnya karena meremehkan dosa. Maka jangan sampai tertipu dengan sifat maghfirahnya Allah. Gusti Allah mengampuni kepada orang maksiat. Memang janji Allah orang maksiat akan diampuni, tapi tidak janji engkau akan diampuni. Loh, Allah tidak mengingkari janji, betul. Tapi di situ andai kata Allah Ta'ala mengampuni 3 orang saja, orang yang maksiat lainnya tidak diampuni, dan menyalahi janji. Seperti hanya orang-orang yang datang di masjid ini akan saya kasih hadiah. Terus dikasih hadiah orang 3 saja, cukup, lainnya kan dikasih hadiah, itu sudah tidak mengingkari janji. Jadi itu benar, Allah berjanji untuk mengampuni, tapi tidak berjanji datang panjenengan, ya kan? Tidak ada dalam hadis panjenengan terus dikai janji lek wis salah dosamu tak sepuro, gak ada. Tapi kita berharap Allah mengampun, tapi jangan pede pasti diampuni, gak bisa. Niku merasa aman. Gak ada orang yang merasa aman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja tidak pernah merasa aman, sampai-sampai beliau ada di tepi Ka'bah bersama dengan malaikat Jibril, menangis, bersedu-sedu menangis sampai teriak-teriak, "Tapi ya Allah, ya Allah, ya Allah." Lalu Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad dan bertanya, "Alam aqul laka inna fatahna laka fatham mubina liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Muhammad, apakah saya tidak pernah memberi janji kepada engkau? Saya telah membuka kepada engkau dengan pembukaan yang sangat jelas untuk memberi ampun kepada kamu segala dosa yang terjadi dan yang akan terjadi umpama ada. Dosamu itu diampuni. Kenapa kamu masih menangis? Jawabnya Nabi Muhammad, saya khawatir ya Allah, kalau ayat itu, janji itu hanya menjebak kamu. Setelahnya kami dijebak, kemudian lengah, akhirnya disiksa. Duh, ini gitu khawatirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah jelas kitabnya kepada Nabi Muhammad, "Inna fatahna laka," kepada kamu Muhammad. Itu saja kan Nabi masih takut kalau itu adalah jebakan. Sedangkan kita sama sekali tidak pernah disebutkan di dalam ayat. Jangankan dimasukkan surga, dikeluarkan neraka saja
Enggak ada. Sampean golek di Quran, sampean golek di hadis, namanya panjenengan ditanggung apa? Enggak ada. Kula ki mboten enten. Maka jangan terjebak, jangan tertipu dengan dawuh innallaha karimun rahim yaghfirudz dzunuba lil usad. Wah, ini kalau orang enggak paham mengatakan semacam ini melecehkan agama. Jangan tertipu dengan firman Allah innallaha ghafurur rahim. Loh, jangan tertipu itu bagaimana? Benar, ayat itu benar, tapi kamu jangan tertipu sehingga melakukan maksiat karena pede pasti diampuni. Jangan. Fa inna hadhi kalimatun haqqun urida biha bil batil. Orang-orang yang tertipu dengan ayat tersebut, ayat itu betul, kalimat itu hak, tapi dia mengendaki dengan batal, mengendaki yang tidak semestinya. Ini wong nggak ngerti tauhid, tapi nggak ngerti syariat, nggak ngerti kebiasaan. Memang betul Allah bisa memberi ampun kepada dosa siapapun, dan bahkan orang yang maksiat bisa dimasukkan surga, bisa, tapi tidak biasa itu dulu, tidak biasa. La in lam yantahil munafiquna fil madinati wal munafiquna wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila mal'unina aina ma zukifu ukhidhu wa qutilu taqdira sunnatullahi qad halat min qablihi wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka menggunjing, berarti menggunjing, suka nyelani wong, di dalam Madinah tidak akan pernah kerasan bersama kamu. Melayu di kandang negara, kemudian Nabi bilang kalau kecuali sebentar, menang pada kamu tapi sebentar. Puntala. Siapa yang tidak jujur, siapa yang suka berdusta, siapa yang munafik selalu menampakkan, memperlihatkan kebaikannya padahal sekalipun toh di situ orang-orang banyak terpengaruh, mungkin bisa terpengaruh, tapi hanya sebentar. Mereka niku bisa terpengaruh tapi sebentar. Summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Dan mereka itu tidak akan kerasan di situ, pasti akan hengkang, tidak lama. Dan orang yang semacam itu mal'unina aina ma thuqifu, selalu dilaknat oleh Allah, selalu dilaknat oleh manusia kemanapun dia berada. Di sana juga akan bikin onar semacam itu. Ukhidhu, dia akan ditindak oleh Allah, wa qutilu taqtila, dan akan dibunuh oleh Allah. Sunnat Allah ini merupakan kebiasaannya, kebiasaan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan orang tidak bisa akan merubah kebiasaan Allah. Mengampuni dosa itu kebiasaan. Sunnatillah, tapi juga ada orang yang disiksa karena adilnya. Niki seperti lagi orang-orang kafir disuruh memberi makan kepada orang-orang miskin. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah qalu anud'imu man law yasha'allahu wa ta'ala in antum inna fi dhalalin mubin. Ketika diperintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang fakir, memberi infak kepada orang-orang fakir,
memberi infak kepada orang miskin. Dia mengatakan, "Amudhimu man law yasha'allahu adhamah." Apa saya harus memberi makan kepada orang yang andai kata Allah memberi makan bisa? Tentu akan dikasih makan. Kenapa saya akan memberi makan kepada orang yang oleh Allah tidak dikasih makan? Ini kan kalimatul haq, kan benar. Ketika disuruh ad'imu, berikan makan, jamnya ad'imu man law yasha'allahu makan, benar nih, cara tauhid kan yang benar. Misalnya disuruh bantu kepada orang sakit, mengatakan, kenapa saya membantu kepada orang yang andai kata Allah menjadikan dia sembuh, Allah jadikan Allah menjadikan kuat, ya bisa. Berarti Allah mengendaki tidak kuat, kenapa saya harus bantu? Ini kalimatul haq, tapi maksudnya batil. Kalimatul haqqin urida bil batil, yang semacam ini yang sulit. Dan nih, jangan tertipu dengan ampunan Allah, tapi jangan putus asa dengan banyaknya dosa. Lalu bagaimana? Harus imbang antara khauf dan roja. Ketika khauf dan roja ini tidak imbang, tidak akan bisa terbang. Karena khauf dan roja ini bagaikan sayap, dua sayap kanan dan kiri. Ketika sayap itu tidak imbang, yakni mengsli, juga akan tidak bisa terbang, akan mengsli. Mengsli apa mengsli, terserah. Layangan itu saja sayap kanan akan lebih berat, yang miring. Sayap kiri agak berat, yang miring. Tapi harus bisa menjadi imbang dan menjadi hidup di angkasa dengan penuh kesenangan, hidup di angkasa dengan penuh kenikmatan, karena imbang antaranya kanan dan kiri. Bismillahirrahmanirrahim.